Saya penjoki sekaligus pengguna. Di situ ada penjoki dan pengguna. Maksudnya gimana? Jadi siklusnya berputar gitu. Oh, berputar. Jadi uangnya mutar, Bang. Asalkan ada duit, apapun bisa terjadi. Jadi ada ini nih, supply-nya kan banyak. Demand-nya banyak. Demand-nya kan banyak. Ya kita sebagai yang menyediakan jasa ya tinggal memanfaatkannya dong. Ini gini, Mas. Publikasi itu kan banyak manfaatnya. Dapat gelar, Betul. dapat benefitnya. Betul. Misalnya kenaikan jabatan. Belum lagi populasi kita, masyarakatnya banyak. Ya tidak memungkinkan kita sampai ke posisi itu. Ada tugas nih, tolong dong dikerjain. Saya bayar dah. Oke, saya kerjain nih tugasnya. Udah, masa nipu? Bukan saya dong yang nipu. Yang nipu ya kliennya dong. Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, Nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama aku Adamis Paryogi dan malam hari ini kita ada narasumber ya. Kan tidak ada Bapak Wawan di sini, adanya dengan siapa? Sutris. Bapak Sutris. Ya, Bapak Sutris. Bapak atau abang nih enaknya? Mas aja. Mas Sutris. Mas Sutris. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin episode kali ini, kita bakalan angkat tema yang mungkin sebulan yang lalu tuh heboh ya Mas ya. Ya. Sebulan yang lalu heboh, jadinya Ini, Mas. Viral. Gacor. Viral. Ya. Viral ya. Geger. GG. Bukan. Apa? Gacor. Ya. Ya. Jadi ada berita yang sangat-sangat viral dan gacor di akhir bulan Juli kemarin, karena kita syutingnya bulan Agustus. Jadi selamat menyaksikanlah interview kali ini ya. Oke. Apa kabar buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di kosan, yang ada di kantor mungkin, lagi kerja, lagi bingung mau dengerin apa, bosen ngapain ya gitu ya, mungkin dengerin interview kita lah ya. Kali ini kita bakalan bahas tema yang sangat-sangat luar biasa, viral dan gacor ya, yang dimana Bulan lalu. Ya bulan lalu. Ya, maaf. Bulan lalu, Pak. Ah, Ya. Lanjut. ya. Anda jangan nyela-nyela omongan saya bentar. Maaf. Ini. Excited ya. Excited. Maaf. Oke, jadi bulan lalu itu heboh. Jadi ada salah satu influencer mungkin ya. Influencer ya? Iya. Ya, influencer yang ngebahas soal joki, Pak. Ya, joki. Joki. Bukan coki, Pak. Itu beda lagi. Joki. Bukan coki ya. Bukan joki Parde. Bukan. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang udah tahu joki tidak perlu dibahas lagi, tapi kalau yang buat teman-teman yang baru pertama kali dengar kata joki, itu kita sebutin dulu ya istilahnya. Joki adalah orang yang menggantikan posisi atau pekerjaan klien. Klien ini misalkan saya pakai joki misalkan. Nah, itu tolong dong digantiin kerjaan saya gitu, atau digantiin tugas saya, disuruh ngerjain gitu loh. Nah, istilahnya ya orang pengganti lah yang diberikan imbalan tertentu. Imbalannya apa? Bebas, terserah. Jadi di sebelah saya ini kan adalah penjoki andal. Ya. Saya penjoki sekaligus pengguna. Hah? Kok bisa? Bentar. Kok bisa? Di situ ada penjoki dan pengguna. Maksudnya gimana? Jadi siklusnya berputar gitu. Oh, berputar. Jadi uangnya mutar, Bang. Ada ini klien datang ke saya.
Mas tolong jokiin tugas saya ini besok dikumpulin. Oke. Sayanya juga lagi ada tugas, jadi tidak sempat. Akhirnya saya joki, jadi muter. Saya joki. Kayak lingkaran setan ya, Pak? Ya, tapi ya Kayak itu. MLM. Oh, ya sekitar ada skena ponzi-nya juga ini lama-lama. Ya, Bener kan? ya. Jadi ya itu. Oke. Sebenarnya bagaimana Mas melihat fenomena joki beberapa tahun terakhir? Wah, keren sekali. Ya. Karena ditambah era AI ya, yang kayak mana ya kita pakai contoh chat GPT, GPT ya, chat GPT. Ya. Itu sebuah platform kalian tinggal tulis aja, misalnya deskripsi tugasnya apa, kalian ketik terus kalian enter, udah selesai. Tinggal kalau nggak pas nih, tinggal ubah-ubah dikit. Yang kita biasa sebut ya paraphrase. Cuman karena kalau ya ini kan klien kan yang penting jadi atau selesai tugasnya ya, jadi ya langsung aja, nggak perlu kita seleksi apa istilahnya terlalu detail gitu loh. Yang penting yang namanya joki tugas ialah sampai tugasnya tidak ketahuan kalau itu joki. Betul sekali. Jadi ya ini ditambah era AI ini sangat trennya. Tapi Mas pakai chat GPT atau Mas sendiri yang bikin? Wah, chat GPT kan gratis. Iya. Terus ya ada ladang uangnya. Ya kenapa tidak dipakai gitu loh? Kita dengan modal internet sama secangkir kopi yang biar banyak nih klien kan banyak. Jadi tinggal ketik-ketik misal tugas ini, oh ya gampang cuy. Bukan, maksudnya kalau memang misalkan kita kasih kisaran berapa persennya, yang pakai chat GPT berapa persen, yang pakai pikiran Mas berapa persen? 80-20. 80-20, 80 chat GPT berarti? Iya. Sangat luar biasa. Jadi penjoki ini menggunakan 80% chat GPT ya. Mungkin beberapa teman-teman yang pakai Maaf. 85. 85% banding berapa tadi? 15 ya? Berarti ya? 15. 85% banding 15% untuk perbandingan penggunaan aplikasinya, yang dimana ChatGPT lebih dominan di sini. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini yang menggunakan jasa dari joki Mas Sutrisna, ya, Sutris ya, Sutris. Nah itu sangat kredibel ya, karena pakai ChatGPT, tapi setelah dilihat tetap ada ini ya, tetap ada parafrasenya. Jadi tetap ada pengkoreksian, ya quality controlnya tetap harus dijaga ya Mas. Ya, tentu untuk quality control gampang. Jadi kan habis menuliskan deskripsi tugasnya itu, tinggal kan keluar tuh jawabannya. Yang diubah apa coba? Nama klien sama ya nomor induk mahasiswanya, kan tinggal tambah itu doang kan, jadi berubah gitu. Terus itu khusus tugas aja. Iya. Maksudnya tugas biasa gitu. Ya itu tugas biasa. Kalau skripsi itu kan jurnal udah banyak ya di internet tuh udah banyak gitu. Skripsi di Skribi, Skidi toilet. Skrip. Oh ya, skrip. Ya, skrip kan banyak. Tinggal copy paste aja sih. Jadi gampang men. Ya. Orang kita tuh literasi kita kan rendah ya. Ya para pengampu itu kan juga sibuk gitu loh. Kalau mau revisi biar cepat nih lulus nih mahasiswanya, udah tinggal copy paste aja. Kecuali yang teknik susah banget. Oh iya. Jadi ya kebanyakan yang kampus-kampus yang kurang bernama sih sebenarnya yang menggunakan jasa Mas gitu. Bahkan yang menggunakannya itu rata-rata ya mahasiswa yang cuman pengen dapat gelar aja, kayak yang penting saya lulus gitu loh, toh saya ada duitnya. Nah dari situ gadang uang.
gitu. Ya. Oke. Jadi untuk para prase tadi ya Tetap ada gitu. ada. Haruslah ya. Ada, cuman 10%. Gitu. Oke. Yang penting apa? Ngelabui Turnitin ya. Turnitin. Iya, iya, Mas. Itu. Oke. Terus tadi saya lupa nanya, sebenarnya Mas ini dari maksudnya kerjanya sendiri one by one gitu, nanganin kliennya atau di bawah badan hukum atau ada perusahaan atau buat barang teman-teman yang lain gitu? Kalau yang saya lihat kawan-kawan yang lain ya, itu tuh bahkan ada yang sampai ngisi seminar. Jadi, wah, berbadan hukum banget. Berarti Mas badan hukum atau sendirian? Freelancer. Berarti sendiri berarti. Kurang duit, Bang. Ya maksudnya sendiri berarti enggak ada badan hukum yang menaungi atau perusahaan atau kantor yang menaungi? Iya. Ya, berarti sendirian ya. Tidak ada badan hukum ya. Tapi kalau ngelihat fenomena di luar ada yang berbadan hukum, Mas. Ini saya kemarin melihat di Twitter ya. Itu sampai yang tadi Mas bilang sampai diundang seminar pemilik perusahaannya. Dengan perusahaannya ini berbadan hukum, tapi dia mengatasnamakan jasa olah data sama jasa ya benar-benar perjokian nih gitu loh. Maaf, Mas. Olah data. Betul dong. Ya betul memang. Kan klien ngasih tugas. Ya kan? Heeh. Tugas itu kan berupa data. Jadi yang data itu ya kita olah dong. Oke. Betul dong. Nggak salah dong. Emang betul sih. Tapi maksudnya kayak ada embel-embel yang lain, Pak. Apa? Ya selain olah data, kalau olah data toh sih mungkin orang ya oke lah gitu kan misalnya kan. Cuman kalau ini kan olah data plus penulisan sampai pemikiran segala macam tertuang di situ menggunakan jasa joki itu gimana tuh? Ya. Ada tambahan embel-embel yang fitur-fitur yang lain tuh gimana? Ya, nah justru itu fiturnya. Yang kita lihat kan fiturnya, Mas. Oke. Dengan fitur-fitur itu nggak cuman ngolah data doang. Ya asalkan ada duit, apapun bisa terjadi. Jadi ada ini nih, supply-nya kan banyak. Ya. Maaf, Demand. demand-nya banyak. Demand-nya kan banyak. Ya kita sebagai yang menyediakan jasa ya tinggal memanfaatkannya dong dengan benar. Bahkan kalau tadi Masnya bilang sampai buat apa? Seminar. Ya pemilik ininya, pemilik perusahaannya. Perusahaan sampai seminar ya. CEO-nya. CEO-nya. Yaitu membuka lapangan pekerjaan. Menarik sekali ya istilahnya. Menarik kan? Sangat-sangat baik sekali loh. Bahwa wah demand-nya banyak nih. Tapi kita gimana ya ngolahnya gitu loh. Kayak nih sayang banget nih kalau nggak dimanfaatin. Akhirnya ya si siapa Mbak atau Mbak itu sampai buka ngebuat sebuah perusahaan pengolahan data berkedok banyak fiturnya ya. Itu ya wajar banget sih. Karena demand-nya tinggi ya Pak. Iya, demand-nya karena tinggi. memang benar yang tadi Mas sampaikan itu memang karena kenapa perjokian ini diwajarin ya karena memang demand-nya tinggi. Nah karena mungkin pasar itu kan pasar kan istilahnya kan. Jadi pasarnya cukup tinggi, ada orang yang memanfaatkan celah itu, akhirnya jadi deh ladang usaha di bidang perjokian. Nah sebenarnya kalau dari Mas Dik kan bilangnya freelance, artinya tidak ikut badan hukum, tidak ikut kantor, bebas. Kalau dari Mas sendiri, kira-kira omset per bulan berapa Mas? Dan jumlah klien tuh kira-kira berapa? Bentar dulu Mas, saya ngecek dulu. Oh iya, boleh. Banyak Mas. Banyak Mas, saya ngambil referensi dulu Mas. Oke. Anjing berapa? Buat PPT, PPT. buat PPT. PPT. Iya kan Tok. tugas itu 25.000. Oke, paling murah. Murah ya anjing. Murah. 25.000 tuh ya kalau kayak uang kawan lah istilahnya kalau menurut saya ya. Terus untuk publikasi jurnal ini bisa 2.700.000.
27 sekali kerja. sekali kerja. Sekali kerja. Iya. Itu nggak dikit banget itu. Kalau menurut saya sih dikit ya, kalau menurut saya ya. Lah, kan tadi modalnya apa? Chat GPT dan kopas-kopas sana sini. Dan itu ya sebagai yang cuma modal internet dan ya kamar yang nyaman cukup lah untuk satu publikasi. 2,7. Masih Oke, lanjut ada lagi mungkin fitur-fitur yang lain mungkin skripsi atau tesis atau apa gitu. revisi proposal skripsi. Dosen pembimbing. Proposal skripsi. Oh ya, ini harganya 75.000. Ah, Ya, revisi doang, bukan asli. oke. Jadi ada proposal nih. Oh, berarti dari kliennya udah siap proposalnya. Iya. Cuman minta bantu betulin doang. Heeh. Kirain dari awal mikir segala macam. Jadi sistemnya dia si klien nih habis dia kan ngebuat nih, terus ngasih ke dosbingnya. Habis dosbingnya, oh revisi. udah. Baru pusing kliennya kan datang ke saya. Itu. Jadi ya revisi proposal Kalau skripsi. skripsinya ada nggak? Nyari bang. Parafrase tesis ada bang. Parafrase tesis. Ada. Oke. Harganya 200.000. Oh, mahal juga ya. Dibandingkan dengan proposal skripsi masih mahal tesis loh. Kenapa ini? Maksudnya kayak ada perbedaan apa? Tesis sama proposal skripsi. Parafrase mas. Maksudnya ya parafrase, Kan? tapi memang kok lebih mahal tesis dibanding skripsi. Kan karena juga ya kerjaannya sama. Tesis di atas. Atas skripsi gitu. Iya. Gimana sih? Betul juga. Lebih tinggi dong. Jadi tingkat kesulitannya ya. Harus lebih ini ya, expert ya Iya, istilahnya. karena fiturnya gitu. Skripsi nemu. skripsi berapa? Maksudnya ada nih skripsi fiturnya itu Dari awal sampai akhir. 550. Cukup ekonomis ya kalau murah untuk maksudnya ya, ekonomis murah Pak. kan? Ya murah. Menarik bukan? Menarik. 500.000 tuh cukup ekonomis kalau mungkin di kalangan mahasiswa menengah ya. Iya. Kalau mahasiswa atas sih 500.000 tuh udah uang daun lah istilahnya. Uang daun, Udah. Tapi kalau mahasiswa menengah tuh masih agak-agak tipis-tipis lah, masih oke lah. Bahkan ya aku nggak ada harganya bentar. Maaf. Untuk cek Turnitin 4.000. 4.000. Cek Turnitin. Padahal kan Turnitin ada ini kan? Ya ada yang pro-nya. Ada yang pro-nya. Ya, jadi itu biaya admin aja sih sebenarnya. Biaya daftar lah. Ya, gampang. Terus ini ada apa ini? Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara. 600.000. Lumayan. Tadi ada 500 ya. Tadi 500 tuh apa? Itu tergantung ininya, Mas. Berarti tergantung prodi berarti. Ya, prodi sama ya tadi kan yang namanya skripsi kan pasti ngambil dari subjek. Ada uji Betul, cobanya iya. segala macam. Ya, semakin ribet ngambil datanya, semakin mahal dong. Oke. Gitu. Makanya tadi yang saya Dari rate paling bawah apa kira-kira? Maksudnya kayak skripsi dari prodi apa yang paling murah? Tadi 500 kayaknya masih mahal lah. betul juga. Ini katalog saya kok aneh sekali ya. Tidak ada ini. Enggak ada. Berarti yang paling murah itu 500 tadi. Iya, yang ratusan 500 cukup lah. Cukup lah. Yang paling mahal tadi udah jutaan lah. jutaan. Tadi Pernah ngambil skripsi ini Pak, kedokteran? dokter, wah itu mahal dong. Berapa tuh, Pak? Di atas 2 juta tadi dong harusnya. Sama kayak tesis berarti? Iya. Kan dokter. Iya. Dokter mahal. Masuknya aja 100 juta lebih. Kasihan lah kliennya. Iya. Udah gak mahal. Nggak langsung kerja. Banyak tugas, belum tekanan senior. Iya. Ya. Gitu. Ya kita kasih. Tapi memang dokter kan kuliahnya lama Pak ya. Iya. Belajarnya lama juga. Cuman kan pas kuliah pusing, pengen tugasnya pasti banyak gitu loh. Jadi saya istilahnya kalau saya di sisi mereka, kalau saya jadi mereka gitu loh, saya
perasa gitu. Jadi ya harganya nggak usah terlalu ini lah. Terlalu mahal. Ya, karena ya tadi saya kan freelance, nggak di badan hukum. Badan hukum pasti udah Pasti banyak pajak lah. pajak. apa, Iya. kan? Kita modal cek GPT sama Kopas. Oke. Lanjut lagi Pak ya. Menurut penelitian Pak, ini survei dari mana gitu ya Pak? Tadi saya baca-baca di internet juga. Ya. Indonesia ini menempatkan dirinya di posisi kedua Pak, untuk setelah Kazakhstan untuk jumlah publikasi di jurnal Predator Pak. Wih. Jadi jurnal Predator nih dia lebih ke arah tempat untuk menerbitkan jurnal, tapi tidak dikaji secara ilmiah. Nah, kalau menurut pendapat Anda, bagaimana tanggapannya? Indonesia bisa masuk nomor 2 publikasi terbanyak di jurnal Predator nih seperti apa? Apakah memang kualitas pendidik kita tuh hanya untuk mementingkan jurnalnya saja gitu kan? Ini gini Mas. Publikasi itu kan banyak manfaatnya. Ya. Dapat gelar, Betul. dapat benefitnya. Betul. Misalnya kenaikan jabatan. Belum lagi populasi kita, masyarakatnya banyak. Ya tidak memungkinkan kita sampai ke posisi itu. Jadi apa pertanyaannya Mas? Nah, itu hanya minta tanggapan aja sih. Oh, tanggapan. Nah, tanggapan aja. Iya, bagus Mas. Jadi tanggapan saya ini Mas, itu bagus sih. Bagus ya. Iya, karena publikasi kencang berarti kan orang udah natap ke depan gitu loh. Walaupun ya pakai joki ya tadi. Ya ini ada hubungannya sama joki sebenarnya. Oh ya. Iya. Oh, udah. Ya karena kan tadi kan karena beberapa dosen-dosen di institusi pendidikan atau mungkin oknum ya, lebih tepatnya oknum dosen atau mungkin oknum pejabat yang dia pengen naik jabatannya dengan cara kuliah ya. Kuliah buat publikasi, buat jurnal segala macam bla bla bla, dapat jabatan, dapat gelar segala macam, itu kan tugasnya banyak. Ya. Nah, otomatis dia memanfaatkan fitur-fitur joki inilah istilahnya. Nah, jadi kan kalau kita bisa lihat tadi kan posisi kedua. Iya. Bayangkan. Jadi joki ini nih sebenarnya sangat-sangat membantu ya. Membantu banget Mas, apalagi ekonomi saya. Belum lagi ya yang kelas menengah ini kan udah nggak dapat ini beasiswa. Iya. Ya kan susah kan, harus pintar banget atau enggak miskin banget gitu. Jadi ya untuk apa istilahnya, untuk dapat uang jajan ya Income. pemasukan ya dari situ Mas. Demandnya banyak kok, terus udah banyak teknologinya juga udah canggih, orang juga nggak terlalu apa ya, musingin gitu loh. Ya. Kayak yang penting selesai kan. Ini balik lagi, orang-orang tuh kan yang dilihat apa coba? Hasil. Mana ada orang lihat prosesnya? Enggak kan, jarang kan. Kalau ditanya apa coba, gimana hasilnya, bukan gimana prosesnya. Hasilnya bagus, prosesnya nggak ditanya gitu. Betul. Ya betul sekali ya. Iya. Jadi Masuk akal kan? masuk akal sebenarnya. Masuk. Jadi beberapa orang tuh masih beranggapan bahwa proses itu enggak ada apa-apanya dibanding hasil gitu kan. Iya. Orang itu makanya demandnya banyak. Tadi karena hasilnya apa? Selain tugasnya selesai, kenaikan jabatan juga naik gitu. Income naik. Terus buat kami yang pelaku usaha dapat income Iya. karena demandnya banyak. Dah. Jadi sungguh apa ya, mutualismenya Simbiosis mutualisme. ya, simbiosis mutualismenya Jalan gitu. jalan gitu betul ya. sekali. Gimana, tertarik Mas? Enggak sih Mas. Udah yakin Mas? Yakin. Tugas gitu Saya udah kerja Pak. nggak kerja. Udah. Naik Bapak mau jokiin kerja saya? kerja apa dulu Mas? Jaga warung Pak. Boleh Mas. Nanti aja lah ya Mas. Lanjut Mas. Lanjut.
Tapi Mas tahu ndak? Ya, di Indonesia itu ada hukum yang mengatur tentang joki. Tahu nggak? Oh, dia tahu ya? Nggak tahu, Nggak Mas. tahu ya? Ya, saya pikir itu kegiatan freelancer aja gitu. Karena kan passive income dah sih. Pasti film. Bukan kerjaan tetap gitu. Nggak ditulis di KTP juga. Ya memang enggak ya. Ya, lucu aja kan. Joki, Freelance joki gitu. joki Di skripsi, KTP gitu. joki tugas. Emang ada hukumnya, Mas? Ada, Mas. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 25 Pasal 20 atau 25 gitu tentang sistem pendidikan nasional tuh ada hukumnya, Pak. Yang mengatur tentang joki, karena joki itu kan masuknya penipuan kan istilahnya kan. Penipuan. Iya, kalau di pasal ini penipuan, Pak. Penipuan pendidikan. Penipuan. Penipuan. Kok saya baru tahu, Mas? Iya. Ya, tapi saya kan cuma kerja, Mas. Iya. Saya nggak nipu loh. Kliennya ada, ada. demandnya banyak. Kok Tapi di sini masuk penipuan, Mas, masalahnya, Mas. Dapat pidana 2 tahun penjara dan denda 200 juta. tar dulu, Iya, Mas? Pak, di sini disebutin tertuang di undang-undang, Pak. Tar dulu, Mas. Itu kok yang apa sesama penjoki kok sampai buat seminar itu yang tadi itu kayak Yang mana, ada Mas? hukum. Heeh. Wah, itu saya nggak tahu. Lah. Mas gimana, Mas? Saya cuma pengen duit, pengen selesai ini. Pengen jajan. Iya, Masuk penipuan? masuk Enggak lah. penipuan, Pak. Oh, demandnya banyak. Iya. Apa yang ditipu? Ya karena kan tadi, Pak, kalau memang misalkan tadi kan skripsi ya, kita bahas skripsinya ya. Skripsi itu kan adalah tugas individu, Pak, yang harusnya dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Sementara joki di sini membantu proses skripsi itu baik 100% membantu atau hanya 50% atau 60 atau berapa persen pun itu kan tetap ada campur tangan joki di situ. Yang otomatis sebenarnya si pengguna atau kliennya itu tidak menggunakan otaknya secara 100% untuk mengerjakan skripsi itu, Pak. Ya kalau dari pandangan saya ya sebagai ini ya saya nggak peduli, Mas. Ya saya mah mau jajan aja. Ya itu kan urusan dia. Saya nggak nipu dong. Saya kan cuman nih ada tugas nih. Tolong dong dikerjain. Saya bayar dah. Oke. Saya kerjain nih tugasnya. Udah. Masa nipu? Bukan saya dong yang nipu. Yang nipu ya kliennya dong. Oh iya ya. Betul ya. Betul. Berarti kliennya yang menipu. Iya lah. Saya kan cuman ngerjain tugas, bukan menipu klien. Kan kliennya yang nipu dosen pembimbingnya, misal yang skripsi tadi. Kan kliennya kalau yang publikasi tadi yang nipu. Saya cuma ngerjain tugas yang diberikan klien. Nggak nipu dong. Masuk nggak, Mas? Ya masuk. Sebenarnya di sini kita harus datangkan klien, cuman kayaknya kliennya tidak bisa dihubungi, Pak. Ya rahasia dong. Oh, rahasia. Tadi yang nipu dia. Tapi kalau Anda bilang kliennya rahasia, itu banyak kok kemarin di Twitter, di Instagram yang banyak bela-belain joki itu. Ini saya sebutin ya, Pak ya. Beberapa komentarnya ya, Pak ya. Yo, sila. Nah, Silahkan. yang pertama tuh, Pak, ada yang bilang karena dia kebanyakan tugas makanya dia ke joki. Ah, itu Benar. ngebela kan ya berarti? Iya. Ngebela joki kan? Iya. Nah, gimana, Pak, tanggapannya? Bagus dong, kan saya dapat duit dari situ. Dianya kan biar nggak pusing nih, ya udah saya kerjain gitu. Ya saya sebagai itu cuma ngerjain tugas aja. Ngapain? Biar dia nggak pusing lagi. Apa tadi? Berapa tugas? Banyak. Pokoknya banyak lah. Banyak Mungkin tugas seminggu mungkin ada 6 atau 5 atau 7 bahkan. Buset, banyak juga. Kan saya aja pas dengar, pusing. Pusing. Saya Tapi Anda pun juga pusing karena Anda kan sebagai pengguna dan sebagai penjoki dan pengerjaan tugas juga. Ya kan ya tadi ada teknologi sebenarnya. Ya emang kayaknya punya nggak mikir aja gitu loh. Kita kan kalau kita ngambil dari perspektif luar
biasanya kan kalau kita malah yang nggak kuliah gitu, malah jadi agak tenang gitu. Iya. Bukan tanggung jawab saya. Yang saya lakukan ya cuman ngerjain tugasnya aja. Salah benar kan mana tahu. Itu urusan dosen lah ya. Iya, kita mau ngerjain. Oke. Tadi lagi ada beberapa komentar lagi. Iya. Dia ngebandingin joki, dia nyamain joki dengan bimbel. Bimbingan belajar tahu? Apa? Bimbingan belajar. Ya. Tahu? Les. Ya, kita sekalian juga. Oh. Jadi Anda punya les juga? Les freelance gitu? Enggak sih, cuman kayak ya speak gitu. Mas nih kayak mana mas? Ini ya saya sekalian aja tuh. Mumpung baik kok. Misalnya tuh kalau lagi ada waktu luang aja sih, enggak selalu. Tiap hari gitu Gitu. Tapi kalau menurut Mas gimana? Ini bimbel belajar itu disamain dengan joki bilangnya. Beberapa netizen bilangnya joki itu mirip dengan bimbel. Itu. Jadi kliennya ya tinggal ngasih tugas tolong kerjain ya. Aneh sih mas. Kan Bimbel tadi Pak gimana Pak? bimbel tadi. Ya aneh sih klien kayak gitu. Ya saya kan ya tadi baik lagi tadi saya sebagai yang nerima itu kan yang penting saya selesai. Untuk masalah ngebimbingnya nggak ada. Kalau lagi nyantai aja kayak ngasih tahu aja, bukan ngebimbing juga sih sebenarnya tadi. Cuma ngasih tahu aja. Ngasih tahu. Ngasih tahu aja. Ngasih tahunya sampai detail apa gimana? Ya itu di dalam tugas itu udah. Ya ngerjain tugas aja. Kan bimbel kalau itu juga gitu enggak sih kalau dulu? Iya sih, kadang ada beberapa yang kayak gitu, ada yang datang tolong gitu. Misal murid di ruang bimbel. Pak, ada PR nih. Mari kita selesaikan. Bedanya kalau yang kami joki kan enggak dibimbing aja. Kami yang ngerjain. Iya. Kalau bimbel kan enggak Kerjain sama-sama. ngerjain sama-sama terus dibahas. Ini loh hasilnya dari sini. Kalau joki enggak lah. Aneh. Berarti yang komen kayak gini aneh berarti. Aneh, kocak. Masalah masa joki disamain sama bimbel tuh gimana sih Iya ceritanya? kocak, aneh banget. Lanjut lagi. Ya. Ngesamain joki dengan asisten rumah tangga, Pak. Ini mirip dengan yang tadi, cuman dia beda ranah. Bentar mas. Jadi kayak gini analoginya, kayak misalnya Mas punya rumah nih. Ya. Mas tinggal sama keluarga Mas, ada istri, ada anaknya gitu kan. Nah, tapi Mas sama keluarganya tidak sempat ngebersihin rumah. Jadi minta tolong orang asisten rumah tangga di hire suruh ngerjain tugas-tugas yang berkaitan dengan kebersihan rumah. Baik dari lantainya, cucian piring, segala macam, cucian baju, itu semua ART yang ngurus. Nah, ini ada komentar netizen bilangnya joki disamain sama ART, itu gimana ceritanya, Pak? Kocak. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa mas? Kok bisa? Nah, itu gimana nih? Joki kan ya betul sih tugas rumah kan berarti ART nih. Berarti ART adalah joki untuk ngerjain tugas rumah. Tapi kan joki itu kan bukan yang dapat kredit kan tetap ART-nya. Iya, betul juga. Aneh. Ya aneh juga nih klien. Aneh banget. Ya saya kok jadi agak khawatir juga nih sama pola pikir klien saya. Tapi Mas bisa ini kalau misalkan ada komen kayak gini, Mas bisa ada peluang yang lain, Pak. Apa? Ada peluang yang lain, Mas. Jadi Mas bisa bantuin warga-warga di sekitar tuh kalau mau yang minta tolong bersihin itu Mas bisa. Itu Santo Surus tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Nah itu joki itu. Joki. Iya. Santo Suruh itu. Satu suruh. Termasuk itu joki. Kalau kita pakai analogi yang sama Iya. itu. Itu makanya. Ya kocak sih. Kocak kan? Ya itu tanggapan saya sih. Lanjut lagi. Ada lagi, Mas. Ini tanggapan dari si joki sih sebenarnya. Oh, Si pejoki. ini. Komentar netizen seperjuangan. tapi seperjuangan sama Mas. Ya, perjuangan. Wih, apa ini, Mas? Udah. Nah, karena di sini disebutkan joki itu juga perlu uang. Ya, betul. Joki itu perlu uang, Semua eventnya ada segala macam bla 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 bla. Semua Jadi ini komentar dari yang viral kemarin ya, yang video Abigail itu. Oh, Tahu Abigail. kan? Nah, Tahu. Abigail. Itu bilangnya kan joki bla 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 bla, joki gini-gini pemalsuan segala macam bla.
Ada yang komen netizen seorang joki bilangnya, "Ayo, ya terserah lah ya, kan uangnya buat kami gitu istilahnya, buat penjokinya gitu loh. Ya. Kita juga perlu uang gitu kan istilahnya. Ada demand-nya, ada pasarnya, kita apa tidak gitu kan." Iya. Benar. Benar, ya? Benar. Sebenarnya saya setuju sih dengan pendapat di isi videonya itu. Setuju saya. Setuju? Iya. Cuman Mas, gini Mas. Kan kliennya banyak, demand-nya banyak. Berarti emang yakin nonton itu sampai selesai? Jangan-jangan pakai joki juga buat nonton. Terus ngerekap isi video itu. Ya saya sih nggak masalah. Ya. Jadi mata pencarian uang saya nggak terganggu. Ya klien-klien saya nggak mungkin lah nonton. Paling yang bela-bela tuh kebetulan lewat aja itu. Lewat timeline gitu. Iya, bentar doang ini mah. Ini satu lagi. Warga kita ini gampang lupa, slow. Jadi apakah boleh gitu Apa yang boleh? joki? Joki ya. Ya bebas-bebas aja. Nanti juga beberapa bulan hilang gitu ya. Iya, kan itu dia videonya nentang lah. Ini tentang perjokian sebenarnya Pak. Iya. Cuman saya yakin kok klien saya nggak mungkin nonton itu. Kalaupun nonton ya tadi keluar tuh komen-komen kocak gitu. Kita mah yang penting dapat duit. Berduit. Ya. Dapat duit. Oke, lanjut lagi Pak. Ada yang komen netizen bilang dia belajar dengan joki. Dia udah kuliah capek-capek segala macam, ujung-ujungnya tugas akhirnya dikerjain sama joki, dan dia bilangnya sambil belajar dengan si joki. Gimana tanggapannya Pak? Karena dia udah bayar mahal-mahal untuk kuliah, untuk bayar dosen segala macam bla 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 untuk ngajarin dia jadi pinter, tapi ujung-ujungnya buat skripsi aja pakai joki dan bilangnya embel-embel belajar sama joki. Baik banget sih. Karena dia kalau sampai gunain joki ngebayar jokinya. Cuman satu pertanyaan aja sih Mas. Nggak punya kawan ya? Minimal kan punya kawan untuk diskusi kalau Mungkin introvert kali Pak. banyak duitnya. Banyak duit. Ya makanya bingung nih uangnya kemana ya? Kemana kawan nggak ada? Ada joki nih. Boleh nih jadi kawan. Gitu. Simple kan? Iya sih. Betul. Iya. Jadi ada apa? Mahasiswa-mahasiswa yang tajir lah istilahnya, yang enggak Iya. punya kawan, yang tapi enggak mungkin sih mahasiswa tajir tuh enggak mungkin enggak punya kawan sih, Pak. Ya karena duit. Betul. Ya tadi. Malah emang dia kalaupun ada sesi bimbingan sesama ke jokinya, emang masuk. Tergantung anaknya, Pak. Kalau anaknya masuk, ya masuklah, enggak. Ya enggak, ya udahlah. Ya, dia aja menggunakan joki untuk sekalian bimbingan, Belajar juga. belajar juga. Ini belajar skema untuk dia jadi penjoki atau gimana ini? Saya curiganya ke situ nih. Ini jadi pesaing saya ini. Saya. Iya. Aneh ini. Kalau dia konteksnya itu, wah, ini saingan saya, Mas. Pintar dia. Gitu. Pintar nih. Pintar. Cuman saya lebih yakin kalau seandainya dari tempat kuliahnya atau tempat tempat kuliah lah, biasa kan joki itu ke situ. Terus nggak mampu, terus nggak ada bimbel gitu kan. Larinya ke joki biar lebih paham. Kebanyakan duit sih. Kebanyakan duit. Kebanyakan duit. Sama nggak masuk juga nih lama-lama nih logika saya nih. Udah capek udah capek nih gue. Lebih masuk yang tadi, dia belajar ke jokinya untuk biar nanti dia Jadi penjoki. Jadi penjoki. Memang gitu, Mas. Untuk apa ya? Tadi siklus uangnya ada gitu loh. Demand-nya emang dia pintar loh. Wah, ini saya aja sampai nemu nih penjoki nih. Saya penasaran nih, gimana ya cara bisa dapat klien segala macam. Mungkin dari tadi sekalian entrepreneur. Betul sih, Pak. Betul. Betul. Masuk kan? Masuk. Komentar terakhir, Pak. Komentar terakhir. Ini dari yang menggunakan jasa joki. Ya. Oke. Udah nggak usah ngatur-ngatur uang-uang gue gitu kan.
Saya udah nanya orang tua saya, kata yang klien ini, dan orang tua saya izinin pak saya pakai joki. Tanggapannya? Berbakti pada orang tua. Bagus. Orang tuanya banyak duit. Bagi dong. Ya, Udah tanggapan saya ya bagus. bagus ya. Berbakti sama orang tua. Betul. Kan saya mata pencarian saya. Freelancer ya. Iya. Uang jajan. Jajan. Ya, jajan tipis-tipis. Tipis. Kerjaan utamanya berarti tetap jadi penjoki. Adalah. Ada. Kan kita anonimus harusnya. Ya harusnya sih Ini sebenarnya. salah sih sebenarnya. Ngapa? Tapi saya Ini enggak ada editing, Pak. serius mas. Editornya malas ngedit, jadi saya yang ngedit. Dijokiin Dari perusahaan sih bilangnya enggak usah dijokiin, Pak. Ini perusahaannya aja minta tenggatnya minggu depan dah upload gitu. Jadinya ya saya rodi lah kerja sampai minggu depan. ya, jasa joki ada, joki editing video namanya. bukan editor, joki editing. Mas kan kalau misalnya ada pekerjaan editing di perusahaan Mas, disuruh sama bos editing video ini, padahal itu pekerjaan Mas. Mas kan bisa nyewa joki. Tapi kenapa tidak perusahaan aja yang nyewa Mas? Ya Itu yang pertanyaan aja itu. inilah analogi dari penjokian. Iya kan? Ya harusnya kan memang secara sehat perusahaan nge-hire Mas untuk jadi editor, bukan saya yang harus nge-hire Mas jadi editor saya gitu. Lah, Mas kan pusing tadi. Wah, banyak nih editannya banyak. Ya udah Mas nyewa lagi. Mas pekerjaannya editing video. Tapi karena pusing tadi, ya Mas cari joki pengedit video. Masuk logika. Bisa dong. Pusing, Pak, pusing. Gitu dari tadi tuh. Pusing. Iya kan? Sama kan logikanya? Sama, Pak. Kamu kuliah nih, dikasih tugas yang dimana itu tugas diharapkan ya dengan dikasih tugas kamu jadi paham, jadi mengerti apa yang dikuliahin gitu. Tapi si klien memilih untuk pakai joki untuk nyelesain tugasnya. Ya gitu analoginya, biar apa? Yang penting hasil. Ya masuk kan? Ya. Mas. Selalu yang penting hasil. Yang penting hasil. Jadi hasil. Jadi menakjubkan sekali ini peluang kerja penjokian banyak kok. Itu kalau Mas misal capek jalan kaki ke kantor. Mas joki jalan kaki. Maaf, Mas capek naik motor dari rumah ke kantor. Pakai ojek itu kan joki. Joki namanya ojek online. Ojek online gitu ya. Iya. Sama kayak ART tadi berarti, Pak. Sebenarnya konsepnya. Iya, cuman kalau ART kan kreditnya tetap ART. Nanti kalau ke kantor, Kalau ke Ya, kantor ojek kan online. kamu andanya yang nyampe situ. nyampe ke sini. Iya, berarti taunya oh Mas dari rumah sampai ke kantor Yang penting nyampe hasil tadi. Tuh. Kalau ART kan makasih siapa yang kerjain ini? Kok bersih ini? Mbak ART. masih kreditnya. Makanya tadi saya agak ini tadi logika yang apa? Analogi dengan ART itu agak itu. Tapi kalau kita analogikan dengan editing video tadi masuk banget. Sama ojek tadi. Kalau ojek masuk. Tapi kocak aja sih. Tuh. Ya. Oke. Sudah berapa menit nih? Kayaknya hampir setengah jam ya, Pak ya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Ada kesimpulan atau mungkin sepatah dua patah yang untuk menonton semua? Nih kalian nih yang para klien-klien gini nih nggak mau uangnya cuman dikasih aja, nggak usah ngasih tugas ke kami klien. Kasih duit doang. Ngasih duit aja. Nggak usah kasih tugas. Iya. Wah, kan kerjaan Anda kan ngerjain tugas mereka. Kok ngeluh?
capek mas. Mungkin saya nyewa joki juga. Itu mas, Wih capek. capek juga. Udah berapa tahun? Iya, ya berapa ya? Satu Setahun udah capek. satu Satu minggu. Satu minggu udah capek. Gimana sih jadi joki? Katanya bilang joki handal, freelance. Udah dipakai-pakai kemana-mana. Ya kan biar namanya naik mas. Iya juga sih, bener sih. Gak bohong sih. Luxury nggak? Hah? Luxury. Luxury? What the hell is that? Cut the stupid shit. Oke. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan ya di acara interview kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah dari saya, dari sumber juga, kita mohon maaf. Buat para joki di seluruh Indonesia, ya Muhasabah. muhasabah. Why? Kenapa harus muhasabah? Orang tua saya bilang nggak boleh sih mas sebenarnya. Benar sih. Kan saya bilang tadi tidak boleh, Pak. Cuman itu kan ada yang bolehin. Jadi sesama orang tua nih kayaknya Kayak kelas gitu ya. iya beda pendapat gitu. Ada prinsip yang harus dipegang gitu. Iya, ya. prinsip satu beda. Yang nyatuin apa? Tambang. Iya, tambang ya. Dengan aku Adam Pagi, host dari interview malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah mas capek mas. Jadi joki buat episode selanjutnya. Joki. Lumayan mas. Satu video 100.000. Murah kan? Mahal. Gaji saya tuh di bawah 1 juta, di bawah UMR. Honorer ya mas.